Nah, Iya. lumayan. Kan? Aku nih, Nah, lumayan. wadah Mantap. iki. Sumpah. Bahasa Indonesia loh, diprotes kok sama orang-orang. Sinyalku apik kok. Iya, mantap sinyalnya. Ya Allah. Nyapa lho. Geger Siap, garangan. siap. Sumpah. Iki lho. Komene tolong. Aja dodok ngawur-ngawur. Bahasa Indonesia. Nggak Ya pakai ya. padan. Komennya jangan ngawur. Komen jangan ngawur. Garangan. Coba. Langsung ya, Aku. pertanyaan pertama ya. Yo. Syahrul Azhar. Sejak tahun berapa, umur berapa lah, pertama kali ikut balap? Tahun 2006. Lah umurnya sekarang berapa emang? 25. Terus piro? 25 berarti, waduh, berat. Sekitar 12 tahun. Ya, Mungkin. udah bentar. 15 tahun. 10 apa 14 tahun lah. 14 tahun, Bu. 25. Yo, 11 tahun. 14, 12. 12. Aku gongsu belum kita kan itu kok. Lah kok udah berani Yo, belum balap? kita naik motor. Lah kok udah berani balap? Ada tahanan, Mas. Ikut ini loh. Ikut siapa? Ikut kakakku kan. Dulu juga balap kok. Berarti kakakmu dulu yang balap, baru dirimu. Yo. Kakakku juga nggak sengaja itu balap. Kayak cuma iseng-iseng aja kan, bapakku tuh punya motor TS terus iseng-iseng. Terus suruh naik, tapi kan nggak mau dulunya tuh. Terus aku yang nonton, seneng, udah ikut-ikutan. Lah pertama kali balap naik motor apa? TS. Gede. TS 125 Motor di Jimbaran. Semarang ya? Ya, di Jimbaran itu bareng Rizky. Terus di Purworejo ada itu GP juga. Lah terus kelasnya? Kelasnya FFA 15 tahun ke bawah. Udah ada toh. Apa pemula? FFA pemula? Enggak, 15 tahun ke bawah dulu udah ada. FFA ya 15 tahun ke bawah. Ada kok trofinya tuh, 15 tahun ke bawah. Berarti emang dari dulu udah kenal Rizky? Udah, tapi cuma lihat mukanya nyebelin nih. Kayak Kipli Kiamat sudah dekat itu loh. Wis sama itu. Lanjut. Terus. Lanjut. Itu berarti pernah naik mini moto apa enggak? Pernah. Banyak barengan itu mini moto, tapi pindah ke road race. Maksudnya angkatanmu pindah road race? Iya, banyak yang pindah road race. Nah berarti pertama kali naik TS, habis itu naik mini moto. Terus mini moto. Pernah naik GP standar apa enggak? Enggak. Katanya enggak pernah. Pernah. Takut kejantananku itu wah taruh sama rangka. Tapi beneran enggak pernah standar, pernah. Standar. Cuma kemarin pas di balap ini mana? Balap Pangandaran. Nah, itu aku naik. Oh, berarti pas sudah senior. Yo, kemarin. Tok itu. Waktu pemula, Mas, aku boleh nanya nggak, Mas? Ini, Mas. apa? Mas, Mbak, tolong. Jangan sindir nikah. Dah, itu aja. Mumet dasku. Ini jujur lah, aku tak buka ini. Pertanyaan paling banyak bahas nikah dan teman-temannya. Astagfirullahaladzim.
Tapi kita nggak bahas itu nanti. Kita Gak apa apa-apa, bahas aja mas. Ntar aku ada milih. nanti di endingnya Iya. kita bahas itu. Kita Iya. bahas balapnya dulu. Nah itu terus eh kalau nggak pernah naik BB standar, kok bisa sampai senior? Jadi tuh kayak apa namanya? Pas dulu kan banyak pemula tuh, terus banyak event-event di Temawan paling banyak dulu eventnya. Hmm. Jadi dibikinin habis TS, Minimoto, terus aku nggak tahu TS Minimoto, terus aku dibikinin modif 2 tak, tapi ban belakang itu 14, ban depan ring 17. Hmm. Nah, terus di terus disuruh ikut kelas pemula sama lokal. Nah, itu sering buat aku. Nih, terus ada motor ninja kan, punyanya kakak itu motor ninja, suruh main. Jadi kayak masih kecil tuh mainnya cuma sampai 5 kelas, 4 kelas itu loh. Tapi nggak pernah naik BB standar. Enggak, paling aku takut naik mobil standar. Itu loh, takutnya Pernah yaitu zaman pemula pernah nyoba apa enggak? Dulu. enggak, kalau pemula enggak pernah. Terus pokoknya 2 kali aku naik itu. Pertama itu malah di ini, Gunung Pati, eventnya Pak Indil. Hmm. Nah, itu. BB standar open kan? Ya, musuhnya yaitu Pak Haji sama Rizky. Lah, berarti susah apa enggak naik BB standar? Susah. Terus lanjut. Berarti kan pemula nggak pernah BB standar. Berarti ibaratnya kalau dibilang prestasinya belum bisa kayak pemula lain tuh. Nggak pernah Belum. terjurnas ibaratnya. Belum. Terus Terus, naik juniornya, nah, naik pas sering ikut itu kan, terus naik motor sendiri, terus ini ditawari sama Pak Buluk Sabdo tadi, tahu nggak? Pertama itu hmm, aku balap, sama itu hmm, bisa naik kan, terus balap ikut orang ya maksudnya ya. ya ikut orang, ikutin, ditawarin, yuk gimana ikut ini, ya terus sudah kayak keluarga. Terus apa namanya, pas ke Jurnas seri 1 di Banten, nah itu kayak bikin buat naik ke junior, Itu berarti kayak posisi pemula masihan. pemula terus naik ke junior kan, buat ngejar poin kan. Kalau pemula kan pakai bebek standar, Lah ya, nah aku nggak bawa, terus naik aja junior. itu berarti naik juniornya pas ke Jurnas Banten. Ya, terus Banten, Itu disuruh apa kamu pengen sendiri? ya disuruh lah, kan nggak punya bebek standar. Lah ya maksudnya kok ibaratnya kan kalau zaman dulu kita lihat prestasinya dulu. Kalau di BB Ya, ya, standarnya bagus, naik gitu kan naik kalau ya. zaman dulu. Kok ini kok nggak pernah naik BB standar kok naik? Paling nggak bisa aku naik bebek standar, jepitnya itu Berarti loh susah. langsung junior ya berarti. Iya, junior. Nah dulu Junior cuma berapa bulan ya? Maret itu habis, mulai itu Maret. Cuma berapa bulan, nggak ada setahun kan? Maret. langsung naik Maret. senior. Yo, Lah kok bisa? junior, junior, terus grand final di BSB 2012. 2011. Iya, 11. Itu di BSB juara nasional. Junior. Junior. Kan cuma satu motor itu dulu. Cuma BB 2 tak apa BB 4 tak? Bebas itu, campur. Oh campur. Oh iya nih campur. Campur. Oh, berarti Edi pernah juara nasional. Pernah junior. Habis Irsantikno. Ir Santikno terus aku habis itu.
Terus Prabowo. Iya, Prabowo. Terus Ya yang Allah. balik lagi yang pertama dari Fikri Ajiw. Dulu waktu pertama kali balap, nama balapnya pakai apa? Pakai nama balap Edi Arianto apa yang lain? Cuma Edi Arianto. Soalnya kan ada yang nanya juga dulu sempat panggilannya Edi Sabtu Sabdo tadi. Dadi. Ya. Nah, itu berarti cuma gara-gara nama tim ya? Gabung Ya, nama cuma tim. gara-gara nama tim. Aku punya foto-fotonya pas kecil aku. Ya Allah. Imut-imut masih. Kayak ini loh. Tak liatin fotonya ya. Kayak Ya, ya. malu tapi aku. Malu-malu mau. Siapa yang nggak mau? Nggak mau semua ini. Nyangka nggak kalau aku pakai nomor ini? 93 kan pernah cerita, coba ceritakan lagi. Nomor startnya ini kok 94, dulu 93. Kalau dulu kan pas balap mana ya? Tapi aku emang pakainya pakai apa namanya? Pakai nomor 93 dari dulu aslinya. Pertama kali balap 93. Ya, pertama itu 93 itu nggak pernah berubah. Kan sama kayak kakaknya toh. Terus apa namanya? Pas balapnya di Boyolali, pas di Boyolali itu ada kesamaan nomor start. 93-nya udah kepake sama siapa ya? Pembalap ini kok senior kok. M Yuhri apa ya? Itu 95. Pokoknya ada kepake 93-nya itu. Terus udah pindah apa nah? Pindah 94 aja. Ya udah, nggak apa. Nah, pas balap itu kayak hoki tuh loh. Kayak nomor itu nomor hoki kayak. Start tuh paling ujung ke belakang orang motornya mati kan. Di start itu motornya mati. Nyetrum tuh motornya. Konslet. Terus udah mati. Aku tuh nggak bisa main kayaknya. Udah ditinggal. Terus dinyanyain hidup kan. Hidup. Aku kejar. Aku finish. Nyampe pedok. Aku diam aja. Nggak tahu lah itu nomor 1. Tapi becek itu. Nggak tahu lah. Nggak tahu kalau nomor 1 nggak tahu. Terus sampai aku bilang, iya nomor 1 emang. Tapi becek. Dari belakang aku ngejar. Tuh tanya si Bintar sama si Bintar terus Yukadi itu bareng-barengannya tuh kan itu. Angkatan ya? Iya. Berarti nggak ada hubungannya sama Ken Roczen? Nggak. Kan aku dari tahun 2000 berapa? 2008 atau 94. Karena kalau Ken Roczen 2008 dan 4. Ganti, nomornya juga ganti-ganti Roczen. Kayak Roczen lihat kamu balapan terus ganti nomor 94. Ya, kayak gitu lah. Pernah ikut tim balap siapa aja? Tim mana aja? Sabto tadi, pertama itu tadi. Kedua Privater. Keempat sama R22 Tech. Pak Tuli. Sebelum R22. Terus Pak Tuli terus R22. Siapa R22? 549. 549. 549. Terus habis itu Rehobat. 3 tahun Rehobat lama itu. 3 tahun. Rehobat habis itu pindah lagi kan? Iya, pindah ke Lestari Jaya. Tapi itu ke ini RPMX. Yang terbaru RPMX. Nah itu berarti udah 5-an lah ya timnya. Iya. Yang paling hijau yang mana? Paling apa? Yang paling bikin Edi kaya yang mana? Yang
2016 sama Reobat sama ini kayak sama Yang baru ini. Yo itu bikin kaya itu. Yang ini Berapa bikin emang? kaya. Hah? Berapa emang? Wah. Paling banyak tuh sekarang, paling banyak. Paling berarti selama karir paling banyak tahun ini. Paling banyak tadi. RPMX ya, tim RPMX. Iya, RPMX. Itu paling banyak itu kontraknya. Terus ngomongin RPMX, kan ini tim baru, musim baru. Ada target khusus nggak? Target tahun ini? Ya, pastinya ada lah ya. Kayak juara kayak kemarin lagi. Syukur-syukur. Ya, tapi eventnya ada nggak ini? Ya, anggap aja ada. Cair. Belum cairan, Bu. Pasti ada target. Ke Jurnas ikut, Ya. ke Jurnas Gestrek. Pasti, itu pasti ikut. Vindil, ke Jurnas Gestrek, kalau Power Track, kalau ada ya ikut. Terus ada yang nanya sih, kalau tahun ini ditanya, di akhir tahun nanti, suruh milih jadi juara Power Track 2020 apa nikah? Nikah. Aduh. Mas, Mbak. Maaf ya. Aku nikah. Lanjut ya. Dulu waktu pertama kali balap, berarti otodidak, belajar sendiri. Otodidak. Paling kakakku itu yang sering ini kayak ngasih arah itu. Sama sekali nggak pernah belajar sama siapa? Nggak pernah. Oh, pernah kemarin. Dulu tuh pas di Sabtu tadi tuh malah ikut-ikut sama Ardian. Oh, soalnya base campnya juga Jogja kan? Ya, Nah, itu ngomongin, tunggu, tadi ngomongin Power Track atau nikah kan? Malah ditanya sama timnya langsung, nih RPMX. Emang calonnya udah ada? Wah, ya Allah. Gak tahu ini jodohnya belum kelihatan, sumpah. Kayak Cabra itu kayak bingung, ya Allah, umur udah tua, yang temen-temennya kan udah pada nikah tuh. Nah, makanya. Kayak cuma aku tok yang belum nikah. Astaga. Iya. Apa coba suruh komen, yang mau komen aja gitu. Gak ada yang mau, Mas, sumpah, Mas. Duh, siapa gak ada yang tahu. Bener gak ada yang mau, sumpah. Gak tahu kenapa ya. Kok susah banget ya cari jodoh tuh. Mending ya itu mending nikah daripada juara Power Track. Iya, bener aku gak bohong. Edi kan terkenal, maksudnya di kalangan orang-orang MX itu juga dikenal fisiknya kuat. Kalau bawa motor MX kuat gitu loh fisiknya. Nah itu ada yang nanya, kenapa gak balap motocross? MX itu kayak emang orang-orang berkelas ya, menurutku ya. Memang benar-benar kayak orang ada, jadi kayak harus benar-benar uang. Modalnya harus kuat dulu. Modalnya. Kayak harus sekolah ke sana. Kalau Gestrek kan ya bisa lah. Yang penting fisik. Memang Edi fisiknya ngapain aja? Aku sekarang lagi lari-lari aja, target lari ini. Punya rute baru di rumah. Naik gunung kan, kalau belum ada yang tahu, Edi rumahnya di Temanggung, di Jawa Tengah, itu di pegunungan Sumbing. Sumbing ya? Ya, Sindoro. Sindoro, Gunung Sindoro. Ya. Nah itu berarti dia kalau fisik lari-lari, naik turun gunung,
makanya Mas, fisiknya ini kuat itu. pernah aku ngajak sama Lotar. Tanya tuh si Lotar tuh komen tuh, tanya Lotar. Gimana larinya naik ke gunung? Dulunya dia nyepelein. Jenuh aku kalau kayak gini. Ya udah, kita balik aja ke arah atas kan. Senderan. Tapi paling berat emang, bener. Beratnya sepeda Naik. apa lari? Kalau aku lari, kalau sepeda kan ya tergantung ini sih, nanjak apa namanya rutenya. Treknya. Kalau aku lebih ke lari, soalnya cepet capeknya. Kalau lari. Capeknya kan cepet. Kalau sepeda kan harus jauh kan, baru ngerasain capek. Nah kalau nge-gym, Nge-gym maksudnya nge-gym tuh untuk fisik di balap atau bentuk tubuh? kemarin sih aku bentuk tubuh kemarin, cuma kayak sekarang aku kurus loh mas. Sekarang aku kayak udah nggak ada otot. Lalu apa gitu? Ada efek-efek kenapa Iya, gitu? jadi kayak nggak pas buat motor. Kalau badannya gede tuh nggak pas. Gara-gara Pengen lagi galau atau gimana? Astagfirullahaladzim. Kalau Enggak ya, enggak ada pengaruh ya. nggak nggak Soalnya kan ada yang nggak nanya pengaruh. ini, Kalau asusan gimana? kalau masalah kayak apa namanya, kalau apa percintaan itu kan, itu nggak ngaruh ke ini, nggak pernah ke bawah ke sampai ke pikiran sampai gimana nggak, santai. Soalnya kan ada yang nanya nih pas Asusanto 16. Pernah nggak maksudnya urusan pribadi itu mempengaruhi balap itu berarti nggak pernah ya? Nggak, kalau aku udah naik motor udah lupa semuanya. Walaupun disemangati, maksudnya misalkan ada orang yang nyemangati di sirkuit juga berarti ya nggak terlalu ngefek lah. Yo, kalau itu malah lebih ke semangat lagi. Kalau nggak ada yang semangatin paling biasa, kalau ada ya semangat. Berarti harus segera dicari ini untuk tahun 2020 kalau mau juara biar tambah semangat. Tadi ngomongin belajar naik motornya kan otodidak. Terus gimana caranya itu? Kan ada yang nanya ini Sevilla Hambuwali. Gimana cara miringin motor di udara waktu jumping? Itu kalau nggak ada yang ngajari terus gimana caranya? Aku lihat video. Dah itu aja. Sumpah YouTube. Aku lihat video, nggak ada yang ngajarin. Cuma video. Dan nggak maksudnya nyobanya terus gimana? Ya mantap aja, yang penting kayak mau miringin kan, nggak miring di atas kan, nggak, harusnya dari bawah biar agak cepet kan, dari bawah. Sebelum kayak motor tuh kayak apa namanya udah sampai situ, motor di sini udah miring, jadinya udah miring dari sini, bukan di sini, enggak, tapi di sini. Mantap aja, tinggal nikap Aja tuh. yo udah mantap aja wis. Terus itu kalau misalkan gak mikir resiko. Misalkan kalau nge-whip atau nyekrap ya, itu biar fungsinya apa? Manfaatnya apa? Kalau Buat keren cepat, atau emang ada manfaatnya? enggak. Jadi kayak ini banyak banyak motor ini, kayak sekrap itu lebih kayak enggak, jumpingnya tuh enggak melambung. Jadi jumpingnya tuh enggak melambung. Jadi kayak landai gitu. Enggak melambung. Waktu di udaranya lebih cepat ya? Yo, nyampe ujungnya lebih cepat. Yo. Tapi kan kadang Edi nggak selalu nyekrap. Kadang cuma nge-whip aja. Tergantung jumpingan. Lah, kalau misalkan nge-whip, itu fungsinya untuk? Itu kayak tok itu. Pameran.
Maksudnya kalau Wah, kalau masalah aku lihat ya, tisu. kalau aku ngelihat kalau pembalap lagi nyekrap apalagi naik SE itu kayak butuh tenaga banyak gitu loh. Kayak capek gitu loh kalau nyekrap. Ya kalau nge-whip Enggak capek. malah enggak. Enggak capek. Kayak justru malah kayak itu tuh kayak menikmatin jumping itu loh. Kayak nggak biar nggak bosen. Apalagi ada yang foto-foto, wah langsung Berarti harus ada kamera ya. pol-polin. Yo, ada kamera langsung pol-polin jumpingnya. Nggak lihat kemana-mana. Maksudnya kan kalau nge-whip, misalkan udah capek nih, kalau nggak bisa balik lagi, Ya paling ya jatuh. ya yang penting kan maksudnya butuh tenaga lagi gitu loh. Iya, Butuh iya. effort lagi. Arcielo 28. Kalau misalkan nggak balapan, Edi itu ngapain kalau di rumah? Nganggur. Ya fisik lah, cuma fisik aku di rumah. Fisik, latihan. Latihan cuma 1 minggu 1 kali. Berarti maksudnya Fisik. balap Paling itu fisik. kan ya. Balap itu dibuat pekerjaan ya berarti. Iya. Aku belum kayak belum apa namanya? Belum dapat kayak usaha itu belum. Paling ya Ini itu tembakau. Besok yang mana tapi tembakau lagi jelek, lagi sepi. yo lagi sepi kan. Belum panen kok, belum panen. Mas, Gimana? oke, banyak banget loh sih momen itu. Lah Edward, iya, Richard, makanya Cuk, itu. boleh kabeh. Oh ya toh. Hilman, Aldi, Mas Aldi. Wah ini ada yang Loh, nanya ini. karepe apa toh iki? Ada yang nanya dari jalur belakang ini. Pertanyaan tambahan. Dari hasil balap nih selama kemarin-kemarin sampai sekarang itu. Udah kebeli apa aja? Hah, masa tak sebutin Mas? Yang Aku paling pengen beli cincin Mas. Aku pengen beli cincin. Cuma tak taruh ke siapa itu cincinnya. Mbak, oi, Mbak. Ya Allah, komennya Edward. Astagfirullahaladzim. Enggak Mas, aku nggak pernah ini kayak gitu. Aku kayak dewe. Aku pengen miso. Aku pengen miso. Tadi tonton akeh. Oke lah itu nanti kita lanjut lagi yang itu ya. Ini ada yang Yo. nanya Aldi Wahyu. Kalau ngambil berem, biasanya ngambil berem itu, enak berem panjang apa berem pendek? Aku nggak tahu maksudnya berem panjang pendek itu apa. Berem panjang. Mungkin kalau berem panjang dari awal ya, diambil dari awal. Kalau berem pendek tuh mungkin dipotong tengah itu loh Mas. Oh, motong tengahnya ya. Apa berem panjang itu apa yang panjang beremnya apa pendek beremnya? Nah, itu nggak Tapi tahu. enak berem panjang. Berarti enak dari awal ngegas terus. Yo, aku paling seneng itu. Tapi pernah Itu nggak? kayak Pernah nggak maksudnya ambil berem panjang kan, gas terus kan itu. Heeh. Nah baru sampai tengah ada yang motong gini. Pernah nggak? Wah, pernah. Itu waktu 27. Yang diceritain. Yo, itu paling sadis itu. Itu nggak ada otak itu. Masa ya kalau aku mah itu nggak di tengah, itu habis berem loh malah dipotong habis berem. Aku Yang habis waktu berem. naik ninja. Yang Apa waktu naik Mas? ninja itu kan. Yo, ya Allah komen nih, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sumpah, aku miso tenan piye? Aku pengen miso tapi kok aku mau miso, tapi kalian kok orang 612 tuh keroyokan. Lanjut yang tadi ya. Berarti itu Crash sama Adam ya, sama Rudi Ledam ya. Edi, kalau menurutku nih, Edi itu terkenal pembalap gimmick. Apa? Pembalap gimmick, itu ya maksudnya. Jadi, Enggak lah. misalkan ya, Edi misalkan balap, terus dia crash sama siapa, dia kalau masuk pedok pasti marah-marah. Tapi kalau orangnya udah datang,
langsung lupa. Marahnya lupa. Sama 86 itu lu. Hmm. Lah, kan pas itu ini nggak nonton nggak ya orangnya ya? Mungkin diem, Pak, mungkin memantau. Pak, tolong Pak, kuman Pak. Tolong kuman Pak. Tuh kayak dulu pas balap di Dieng. Nah, itu Tian juga ada Lantian. Aku tuh nggak pakai kopling loh. Aku ke Susah. satu ya, aku ke satu nggak pakai kopling, lepas koplingku. Nah, habis itu ya itu kayak aku ambil luar, kan aku nggak pakai kopling loh mas. Hmm. Terus gimana cara kayak beloknya tuh pakai gigi satu. Kayak aku udah keluar film pojok luar, lah si Pak Haji ini ke tengah dedet berhenti. Aku mati kan, jatuh. Aku marah-marah. Itu di Habis itu udah sirkuit, marah-marah lupa. di sirkuit. Habis itu lupa. Terus Udah pakai pedok. lupa. Kayak kita makan roti bareng. Aku minta roti itu loh. Kayak udah nggak ada, cuma sekilas tok lewat. Enggak, soalnya enggak cuma sama 86, maksudnya kalau crash sama Iya, siapapun mesti kayak gitu. mesti kayak gitu. Kayak Jadi, cuma dah habis itu udah kelar. tapi pernah nggak yang beneran marah sampai jengkel? Nggak pernah sih. Nggak pernah aku. Aku nggak pernah ke masukin hati kok mas. Sampai ke hati itu nggak pernah. Udahlah apa gitu. Sekilas tok. Tapi pernah nggak misalkan ya, kamu dibuang misalkan lah, katakanlah. Terus emang damai, udah damai, nggak ngapa-ngapa, biasa aja. Tapi begitu kapan gitu, balas gitu, pernah nggak? Aku nggak bisa caranya bales. Tanya aja, aku pasti mundur. Kalau memang benar-benar nggak bisa, aku tetap mundur gitu. Nggak pernah kayak mau balas tuh gimana caranya balas. Kayak ngete itu gimana caranya ngete. Ngeremnya gimana. Harus berhenti apa gimana. Nggak. Kecuali kan ya berarti ya, kecuali nggak sengaja. Ya, kadang nggak sengaja itu. Kalau niat-niat nggak ada. Terus kita jalan-jalan ke akunnya ID dulu, bentar. Ini kan pernah update gini, ya kan, Oh foto ya. bertiga sama Rizky sama Mas Akbar. Ya. Nah ini captionnya kan, di sini posisi saya sebagai kiper. Nah, Yo. ini sering nih kata-katanya kayak gitu, kiper itu. Maksudnya apa sih? Kiper itu Nah, padahal kan pembalap. ya jadi kayak aku tuh cuma dari belakang aja. Gimana? Maksudnya Kadang, gimana? kadang gini guys, kita nggak balap. Kita balap keluar Jawa ke ke Kejurnas. Kejurnas kadang kan nggak ada ya, kayak nggak serius-serius itu balapnya. Kayak terus di luar Jawa kan cuma kita aja toh. Terus amplopnya itu kan ditumpukan jadi satu. Nah, Eh, amplopku tuh paling parah. Jadi itu kayak nomor 5, kadang nggak dapet, kadang cuma dapat 1 amplop, dan mereka pun dapat 6 amplop, aku cuma 1 amplop. Nah, kan kiper cuma nangkep kan. oh, Itu loh. cuma Sering buat kayak gitu. cuma Itu nangkep kalau sisanya. sini nangkap ikannya. Itu paling parah itu Pak Haji itu kalau ngomong. Wah, wih kiper loyo. Dan apa? Maksudnya kok bisa kayak gitu, emang udah posisinya, mau gimana lagi apa? Ya, kalau aku sih pengennya gini mas. Kalau aku tetap pengennya tetap gas kan. Kadang fisiknya nggak kuat, kurang. Kadang apa motornya trouble, gitu. Dan Jadi itu terima nasib lah ya. cuma amplop satu, mereka dapat 6, aku cuma satu amplop. Ya mungkin efek ini juga, mereka kan berkeluarga lah, kamu kan single, jadi kan diutamakan yang berkeluarga lah. Mas, aku tuh single mas, tapi banyak tanggungan mas. Yakin, Apa? bener mas. Apa? Ngopainnya anak uang. Lah, itu masih mending kan ngopeni anaknya orang.
Lah ngopeni istrinya orang apa enggak? Alhamdulillah Mas. Kalau itu tuh kalau kita main-main sama istri orang itu hukumnya tuh besok tuh dosanya 80 tahun lu nggak diterima lu. Jangan ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan. Kalau istri orang jangan. Kalau dia mau cerai lah baru kita beraksi. Sama aja lah. Mas, aku tambah gemuk nggak Mas? Tambah apa? Gemuk. Nggak kelihatan lah. Ya wis. Coba ini. Alhamdulillah. Kecil loh, sumpah. Tuh, ya kan? Iya. Alhamdulillah kurus. Lah puasa apa enggak? Alhamdulillah Mas, puasa terus aku nggak pernah bolong. Sholat itu nggak pernah bolong. Sip, mantap. Oh, tadi ngomongin luar pulau ya. Ada yang nanya. Sadam Dam 2. Siapa? Sadam Dam 2. Oh ya. Nggak tahu siapa. Maksudnya dia nanya. Terus kalau misalkan mau ngajak Edi keluar pulau, budgetnya berapa? Aku mah rendah Mas. Biasa Mas. Aku SM tuh kalau ke Kalimantan itu wes cuma 5 juta. SM tuh maksudnya start money ya, kalau orang mau ngajak Iya. ya. Itu 5 juta. Oh Kalimantan, berarti tiap pulau beda-beda. Ya kalau ke Papua beda. Nah katanya paling gede Papua. Tuh. Sampai 2 digit katanya. Walah, ya Allah. Enggak lah Mas. Aku Papua tuh berapa? 7 juta. Lah aku tuh gini Mas, pembalap kayak iya kayak enggak ya enggak. Gimana? Kayak pembalap iya enggak kamu itu kayak kenceng enggak itu. Itu kalau iya. mau apa namanya mau ngasih tinggi itu malu aku. Lah maksudnya yang kalau yang mau ngasih harga, maksudnya matok harga itu biasanya gimana modelnya? Maksudnya kamu tahu dulu yang lain-lainnya atau tinggal ngikut sana gimana atau ngira-ngira sendiri? Ya tahu pasti tahu mereka tuh pasti tahu. Cuma kayak kita tuh main keluar Jawa itu udah dikasih maksudnya dikasih hadiah, beliin tiket pesawat, makan, hotel. Itu kayaknya udah 5 juta udah cukup sih menurutku. Oh iya. Berarti ngambil yang rata-rata bawah aja lah ya kalau Edi. Iya. Untuk lantian nanya tadi, kalau balap ke Wamena pernah bawa pulang hadiah berapa banyak? Nah itu kalau ke Wamena kan sama kayak kiper kayak itu, kayak ada striker, kiper, terus back. Tapi tetap kiper. Enggak, mesti aku kiper. Oh, berarti striker nih. Kalau Wamena striker. Pokoknya aku banyak itu pemainnya di sana tuh Bagus, Tian, Mario, terus berempat tuh. Terus kamu bawa paling banyak berapa? Berapa ya? 35 apa ya? Hmm, Satu orangnya. Satu orang. Itu pokoknya totalnya tuh 110 apa 109 juta itu uang satu. Untuk total hadiah Dikumpulin kejuaraannya. dia. Itu tuh Tianu, seger. Terus ini ada yang nanya dari Rizky Iki 28. Ada nggak pengalaman yang paling diingat selama balap? Paling ingat mana ya Mas? Kau tuh nggak pernah mikir sampai bener-bener mikir banget tuh nggak pernah. Kayak udahlah los gitu loh. Berarti balap tanpa beban lah ya. Iya. Kalau aku misalkan nggak pernah bilang. Kalau balap pun kalau aku mampu ya aku ini, kalau benar-benar aku nggak mampu ya udahlah, emang belum ini aja tuh, belum
rezekinya. Ya nggak? Soalnya kalau misalkan balapnya loss, maksudnya tanpa beban gitu. Tapi kok waktu grand final power track di Batu Malang, waktu sama 549 itu, poinnya kan mepet sama Rizky kalau nggak salah. Ya. Itu motornya trouble kok kayaknya bete banget, motornya Bahaya. dibuang itu. Katanya loss. Itu soalnya kayak agak itu nggak tahu awal-awal itu nggak tahu kan, nggak tahu kalau poinnya itu agak mepet tuh nggak tahu. Terus ada yang ngomong poinmu cuma segini, masuk. Nah langsung itu langsung apa namanya, langsung kayak gimana caranya ngejar gitu kan. Tapi pas itu motornya ambrol, ya udah nonton Rizky dibuang sama Adam. Oh, itu satu kelas, satu race. Moto satu itu, moto 125. Nah, jadi tuh Rizky ke 1, Rizky di belakang. Ketiga. Nah, si apa namanya? Si Adam tuh nggak belok. Dung kan. Rizky keluar bareng. Wah, teriak-teriak. Ini sebelum waktunya habis sih, tak tanyain dulu aja. Belum nanti tiba-tiba mati. Soalnya kalau 1 jam mati sendiri. Masa iya? Live-nya. Ya wis tak tarik nih waktu nih santai. Soalnya kalau kayaknya nggak cukup nih waktunya kalau sejam. Iya, kan Ya. cukup. Nanti kita lanjut lagi kalau mati. Oke? Iya. Tapi tak tanyain dulu ini. Kan dari kemarin, dari awal aku gesrek ID nyoba live itu, banyak yang komen, Edi terus. Ada yang DM lah, ngekomen-komen lah. Itu nanyain Edi terus. Gimana rasanya akhirnya live setelah ditunggu-tunggu, tapi malah dibully nih. Wah, kayak ini mas, kayak ini karma kemarin aku bully mereka. Kayak ini dapat karma. Ini kayaknya malam Jumat kan, yang punya istri ya gimana, nggak punya sabun. Oh, ini alasanmu makanya minta malam Jumat live-nya? Ya, biar agak kemalaman kan, itu mereka yang udah punya istri. Ada yang mau diajak enggak? Ajak apa? Ya aku bener-bener disuruh nikah ya. Dari Ibahtra. Pernah nggak maksudnya marah-marah, kesel, jadi waktu balap mungkin trouble atau apa, sampai pedok kesel sama krunya itu, marah-marah sama krunya? Wah, pernah ya, sama Ambon itu. Mas, jujur ya. Jujur. Aku tuh kayak ini, Mas. Kayak orangnya tuh keras, Mas, aslinya, Mas. Tuh aku. Pasti aku marah kalau ada trouble motor, itu pasti marah. Tapi akhir-akhir ini udah agak kurang kok, Mas. Kayaknya nggak baik kayak marah-marah itu ya. Kenapa? Maksudnya tadi kan bilangnya sama Mas Ambon, mungkin Ya. kan udah reobat 3 tahun. Nah ini nggak marah-marah gara tim baru apa gimana? Bukan kayak benar-benar kayak kalau marah itu kayak kita nggak menghargai mereka aja loh. Jadi kayak kalau emang benar-benar mau trouble kan kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya aku marahnya Yang sama lah. Aku sama Pak Ambon itu juga dulu pernah pas di Dieng. Nah itu kan kita nggak tahu Mas. Jadi kayak krunya dapat harus kuat mental. Tuh itu kruku itu. Pengakuan jujur dari kru langsung ini. Jadi kayak di Dieng sepulnya kan mati. Sepul motor. Nah, aku tuh nggak tahu harus kayak gimana tuh. Aku juga ngejar poin. Kan motornya kenapa masuk kayak gini gitu. Terus nyampe pedok, aku tanya Pak Ambon. Pak Ambon
juga teriak-teriak, aku teriak-teriak. Terus ketahuan cepulnya mati itu pas mau balap kemana itu, terus Amr bilang, bro itu cepulnya mati ya kan, cepulnya mati suruh buat balap ya, bingung kan pembalapnya. Pengalaman Pengalaman nih. Ada yang naik lagi, Husain Iqbal 133. Ada nggak lawan yang paling termegai? Termegai itu bahasa Indonesianya paling malesin lah. Mau ngelawan tuh males gitu. Ya ada sih, pastinya ada. Siapa? Kayak Mas sebut apa enggak ini? Jaya, maksudnya gini loh, kalau pembalap kan maksudnya kencang-kencang semua itu kan. Nah, kayak enggak mau nyebut aku. Tak kasih tahu ini paling sing mau sebut nggak nonton, nggak punya Instagram kayak orang ini. Iya, nggak punya Instagram. Dia tuh aman berarti. Paling saudara Neto yang punya Instagram. Jadi gini loh mas, kak pembalap kan ada toh yang sering nutup jalan, kayak maksudnya tuh ya, kalau aku sih nggak apa-apa, cuma ya nggak usah kayak gitulah mainnya itu loh, tapi nggak Apa usah sebut maksudnya ya. kasar maksudnya? Ya kalau kasar nabrak nggak masalah, cuma ini kayak punya kayak trik-trik buat kayak jatuhin dulu. Hmm, Nah kayak gitu. Kalau nabrak sekarang nggak apa-apa. itu maksudnya beberapa pembalap apa satu orang yang terniang-niang di kepalanya Edi? Ya cuma beberapa nggak. Berapa? Pulau Jawa apa luar Jawa? Nggak cepet apa cepet. Kan banyak pembalap. Nggak mau aku. Aduh. Bahaya, nanti nak malah dibuang waktu di balapan. Iya. Ini ada nanya dari Mat Pitok. Planning setelah balap ada rencana apa? Maksudnya setelah udah nggak balap, punya rencana ngapain? Nikah dulu apa gimana? Harus nikah dulu toh. Ya kan maksudnya nikah kan belum, masih Besok. belum pensiun. Balap itu nikah boleh. Ini kita ngomongin kalau udah pensiun. Aku sih tetap cari usaha ya mas. Buka usaha, ya kan? Ya harusnya dari sekarang sih. Apa Tentang tebak balap, mengenai balap apa? enggak mana balap. Buka kos putri. Lakos Putri. Iya, terima kos putri, Mbak, Nah, terima kos putri di rumahku sama buka room karaoke. Tuh. Astagfirullah. Ini kayaknya ya komen tuh kok jahat banget ya. makin ganas ya ini yang layak nih. Iya. Yes. Ini ada yang nanya MHA 913. Boleh dijawab, boleh enggak? Soalnya kan punya tim baru. Tim selama balapan, tim mana yang paling nyaman? Aduh, ya ampun. Nggak usah jawab, gak apa. Yo, masih jawab ya. Ya, nggak usah. Sirkuit mana yang paling menyiksa? Bangka Belitung. Pasir. Itu paling menyiksa. Kenapa? Pasir itu berat. Satu berat. Kedua, kita harus berdiri. Ketiga, kita harus jepit motor. Kita harus konsen sama rem. Kan banyak banget mas itu mas. Kita harus berdiri, jepit motor. Udah berat kan motornya di pasir tuh. Nah, kita tambah konsen rem. Tapi kan jumpingnya dikit kan sana?
Iya, tapi kan kayak gini nih udah kayak jumping. Iya. Kayak ngombak gitu kan. Yo, itu tuh bah paling menyiksa ini apa namanya? Apa Pinggang. namanya? Pinggang. Pinggang. Aku pernah kok Nah sampai itu ada yang komen itu. AMX Racing 86, Sirkuit Olim Jaya, tim PSRT, Loyo 94. Kayaknya waktu tapi bareng kan sama Rizky Mas, juga. yo sama Rizky. Itu pas tapi Moto2 ninja kecil loh Mas. Ke satu itu. Aku nggak ada urusan mau jatuh apa mau gimana tak gas terus. Habisnya Moto1 kan Sabtu. Nah, Moto1 Sabtu, Minggu pagi aku tuh mandi tuh pegangan wastafel. Hmm. Pegangan wastafel sampai sore pegangan wastafel aku nggak kuat ini sampai gini bungkuk terus. Parah kalau Bangka seperti. Katanya kan emang sulit kan, maksudnya kita ambil line, misalkan kalau di Jawa tinggal ngurusin aja, tapi nanti Yo, tiba-tiba belok sendiri motornya. makanya harus kayak konsen. Terus ini apa namanya? Dalam-dalam kan jalurnya tuh. Hmm. Ini tak, kayaknya perlu di offin dulu, udah mau sejam. Oh iya ya.